Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di hadapan bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Makanlah dengan tetanggamu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Saudara-saudariku terkasih, makan sendiri itu kadang terasa hambar. Ini pendapat liar dari beberapa orang yang sering merindukan untuk makan bersama keluarganya atau dengan sahabat-sahabatnya. Kebenaran atas pernyataan ini masih bisa dapat dikritisi dan juga didiskusikan. Intinya adalah hilangkan segala sikap egoisme. Segala sesuatu yang kita nikmati sendiri tanpa mempedulikan orang lain bukan hanya tidak sehat secara fisik, namun hal itu akan membuat kita tidak sehat secara batin. Bagaimana mungkin kita makan begitu lahap, namun tetangga di sebelah rumah kita kesulitan dalam hal makan dan minum? Hendaknya kita semua juga memiliki prinsip yang sama, bahwa segala sesuatu yang kita nikmati sendiri akan membuat hidup kita hambar dan tak berguna. Ini pendapat pribadi. Saudara-saudariku terkasih, apa yang menjadi pesan sabda Tuhan hari ini sebenarnya lebih dari sekedar soal makan dan minum. Dalam bacaan pertama, bangsa Israel diingatkan untuk mengadakan perjamuan makan malam bersama keluarga sebelum Tuhan datang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah mereka sendiri. Salah satu pesan dari Tuhan Allah sebagai syarat dalam perjamuan itu adalah, jika anak domba yang disembelih oleh salah satu keluarga itu kebesaran, hendaknya mereka makan bersama-sama dengan tetangganya. Tentunya pernyataan ini tidak mewakili inti bacaan pertama hari ini, namun ada satu pesan bagi kita, bahwa apa yang kita miliki lebih, hendaknya kita bagi-bagikan dengan tetangga yang mungkin berkekurangan, tetangga atau sesama. Maksud Tuhan adalah, jangan sampai kita berfoya-foya menikmati apa yang kita miliki, sampai itu terbuang begitu saja untuk hal-hal yang tidak berguna. Namun tetangga atau sesama kita sangat menderita berkekurangan. Maka Tuhan Allah mengajak bangsa Israel dan kita sekalian
untuk memaknai perjamuan Paskah dengan kesadaran bahwa kita harus berbagi kehidupan dengan sesama kita. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana para murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat karena kelaparan. Yesus sebagai orang Yahudi sebenarnya sadar dan tahu bahwa secara aturan hal itu adalah pelanggaran terhadap hukum. Namun Yesus membiarkan hal itu karena melihat sesuatu yang lebih penting dari hukum, yaitu belas kasihan. Yesus tidak mau agar ketaatan terhadap hukum melampaui kasih kepada sesama manusia. Kita sebenarnya mau diajak oleh Yesus untuk menyadari bahwa kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Kemanusiaan tidak bisa dikorbankan hanya untuk menyelamatkan sebuah hukum atau aturan. Maka menjawabi orang-orang Farisi yang mempersoalkan hal itu, Yesus mengatakan, "Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan." Saudara-saudariku yang terkasih, makanlah dengan tetanggamu hanyalah sebuah judul yang sebenarnya mau mengajak kita untuk menyadari tanda yang menyelamatkan dalam hidup manusia, yaitu belas kasihan. Ekaristi yang kita rayakan setiap waktu adalah tanda bagaimana Tuhan membagi-bagikan kehidupannya kepada kita manusia yang berdosa, manusia yang lemah, terlantar, dan manusia yang kelaparan, baik lapar secara jasmani atau fisik maupun lapar secara rohani. Makna dari Ekaristi sebenarnya sederhananya adalah berbagi kehidupan sebagaimana Tuhan membagikan hidupnya untuk keselamatan kita. Maka ajakan Tuhan untuk kita adalah makanlah selalu dengan tetanggamu, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Tidak ada suatu hukum atau aturan pun yang melarang hal tersebut. Tuhan memberkati kita semua.